Oke, sudah kelihatan PPT-nya. Sudah, Pak. Recording in progress. Bapak. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita mengklasifikasikan mineral ya. Jadi minggu lalu sudah diberikan identifikasi mineral. Sekarang kita coba menggolongkan mineral ya. Nah, sebelumnya sudah pernah saya berikan bahwa bisa bermacam-macam cara kita menggolongkan mineral. Yang pertama itu sebenarnya dari sifat fisiknya, dari kilapnya, ya. Kemudian apa namanya yang sering kita pakai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman prasejarah maupun sekarang, gitu. Kemudian berkaitan dengan sifat khusus, yaitu berkaitan misalnya undang-undang tuh. Dan yang terakhir nanti yang kita bahas cukup panjang lebar adalah berkaitan dengan ikatan kimianya. Kan Anda ingat bahwa mineral itu salah satu syaratnya dia punya komposisi kimia. Dan komposisi kimia biasanya tetap tuh. Ya, meskipun kadang-kadang bentuknya bisa berubah ya, dan namanya mineralnya berubah yang kita sebut sebagai polimor. Ya, bentuk kristalnya berubah. Nah, baik. Sudah terlihat, sudah bergeser? Sudah, Pak. Ya, jadi kita pernah atau saya pernah menginfokan ke Anda, pernah memberikan ke Anda bahwa kita pernah mengklasifikasi mineral berdasarkan sifat kilapnya. Jadi logam biasanya, terutama logam. Kenapa logam? Karena itu berkaitan dengan sejarah kita ya. Nah, kita akan bisa bedakan ada namanya logam berharga atau precious metal. Mungkin saat ini emas kita anggap sebagai logam berharga ya. Ada yang tahu harga emasnya berapa sekarang per gram? 2 juta lebih, Pak. 2 juta lebih ya, naik terus tuh ya. Berapa hari yang lalu naik 1,97% tuh. Ya, memang karena itu. Kemudian yang berikutnya adalah perak, kemudian platina. Ya, sebenarnya platina lebih mahal sebenarnya, tapi mungkin karena kilapnya yang berbeda ya, jadi warna kilapnya berbeda. Kalau emas itu lebih kuning berkilau dan cukup menarik dibandingkan platina yang silver begitu ya, keperakan begitu, dan mahal dan jarang juga sehingga emas masih dianggap berharga. Ya. Nah, nanti kita nggak tahu kalau logam berharganya apa, misalnya germanium atau apa begitu ya. Nanti Anda mungkin ya. Mungkin saya tidak mengalami dengan Bu Absan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah logam besi dengan aliansinya. Jadi besi itu bisa dicampur sehingga memberikan sifat yang berbeda. Ya, misalnya Anda tahu bahwa besi itu mudah mengalami oksidasi sehingga yang kita sebut sebagai berkarat. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan sifat oksidasinya itu, kita bisa campur besi dengan nikel. Oke. Kemudian kalau kita ingin agar besi itu kilapnya jadi kilap logam yang benar-benar kayak logam gitu ya, seperti velg mobil Anda atau motor Anda atau sepeda Anda, ya, kita bisa tambahkan besi dengan krom. Ya. Kemudian kalau kita ingin kekerasannya lebih tinggi lagi dari besi atau kita sebut sebagai baja begitu, kita tambahkan besi, logam besi itu dengan molybdenum, dengan wolframit atau vanadium. Jelas? Jelas ya? Kemudian Ya, kalau kita jelas. ingin besinya bersifat radioaktif, kita bisa tambahkan dengan kobalt 60 karena dia punya radioaktif. Ya, oke, itu. Kemudian berikutnya adalah logam yang non besi. Biasanya kita sebut sebagai logam dasar atau base metal. Ya, ada tembaga, ada timah hitam, ada zinc, ada timah putih, ada aluminium. Kalau aluminium Anda sudah tahu ya penggunaannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau tembaga, ya tahu juga kabel telepon ya atau kabel sekarang ya itu tembaga karena dia konduktor yang baik sifatnya. Kemudian kalau timah hitam, pernah Anda ingat timah hitam untuk apa? Di mana Anda pernah ketemu timah hitam? Di aki, betul. Di aki itu ada. Makanya hati-hati buang aki, nggak sembarangan. Kemudian timah hitam juga pernah dipakai sebagai bahan untuk pencampur bensin gitu ya, sehingga nilai oktannya naik, titik bakarnya naik. Ya, sehingga disebut sebagai bensin bertimbal. Sekarang udah nggak boleh. Kalau zinc, ada yang tahu di mana?
zinc, seng. Halo, di mana? Di mana zinc? Di mana biasanya Anda pakai zinc? Halo? Pernah minum redoxon? Obat, Pak. Obat? Pernah minum redoxon nggak? Merek nih. Ada zinc redoxon, ZN. Ya. Oke, atau kadang-kadang Anda pakai zinc itu untuk apa? Untuk galvanis zinc misalnya, untuk ke atap gitu ya, atap ininya. Kemudian kalau timah putih, mungkin yang penggemar mancing bisa dipakai itu sebagai pemberat. Itu adalah logam non besi. Kemudian logam yang semi logam atau asosiasinya, ya misalnya adalah air raksa. Anda pakai di mana air raksa? Termometer biasanya. Kalau Mg biasanya itu bisa dipakai di magnesium tuh dia punya kalau dikasih ini lampu flash misalnya itu ada magnesiumnya kalau tidak salah. Ya. Kemudian arsenik itu juga berbahaya itu, ya. Selain kemudian ada uranium dan lain-lain. Itu adalah semi logam atau non logam. Itu adalah penggolongan berdasarkan sifat kilap logamnya yang kita sering sebut sebagai mineral biji. Oke ya. Nah, kemudian sifat khususnya biasanya berkaitan dengan undang-undang. Jadi Anda pernah dengar golongan C, golongan A, golongan B begitu ya. Itu adalah undang-undang. Dari mana undang-undang itu? Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 67. Jadi yang golongan A itu yang bahan strategis itu dulu dikatakan bahwa minyak bumi, batu bara, gas alam itu strategis. Yang harus diusahakan oleh negara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan kemajuan ini ya, mungkin sekarang minyak bumi tidak hanya Pertamina. Ya, meskipun sekarang sudah mulai itu Pertamina nyuruh Shell, BP itu untuk beli bahan untuk mereka olah itu ke Pertamina. Ya, saya nggak tahu kenapa. Itu mungkin karena bisnis saja. Tapi yang jelas saat ini bahan galian radioaktif itu masih dikuasai oleh negara. Ya, itu tidak boleh diusahakan oleh masyarakat biasa, oleh swasta dan lain. Lalu kalau kita mencari mineral misalnya zirkon, kemudian monasit begitu ya, selalu akan melibatkan negara itu. Ya, itu nggak bisa ditolak sekarang ya. Kalau untuk golongan B itu adalah yang memenuhi hajat hidup orang banyak, tetapi bisa diusahakan oleh swasta maupun negara. Sekarang misalnya seperti bauksit itu ya, ada tambang dari negaranya Antam misalnya. Kemudian yang lainnya mungkin belum, tapi kalau emas banyak ya, ada Freeport, ada Newmont dan lain-lain. Ya. Kemudian golongan C, ya. Ada yang bertanya? Ada suara tadi? Ada yang bertanya? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Jadi golongan C itu Anda bisa sehari-hari lihat ya, misalnya ada penggalian pasir ya, penggalian batu, kemudian ada kalau mineralnya ada nitrat, ada fosfat, ada asbes, ada talk ya, ada pasir kuarsa, ada kaolin, ada felspar, itu boleh diusahakan oleh masyarakat biasa. Ya, biasanya satu provinsi, satu kabupaten boleh mengusahakan gitu ya. Nah, kemudian dengan kemajuan ini juga ya, kemajuan zaman dan aturan dan lain-lain, kemudian klasifikasi itu berubah ya, karena itu hanya melihat berdasarkan, mungkin nggak kelihatan ya, melihat berdasarkan ABC tidak jelas ya, tidak berdasarkan sifatnya, sifat fisik terutama atau sifat kimia lah. Jadi, kemudian berubahlah di tahun 2009 oleh Undang-Undang Nomor 4 ya, mengatakan bahwa pertambangan itu dibagi menjadi golongan misalnya mineral radioaktif. Ya, ada tellurium, vanadium, zirkon ya, samarium, rubidium dan lain, ada monasit dan lain-lain. Kemudian logam tetap ya. Kemudian ada mineral bukan logam. Ya. Oke, kemudian satu lagi adalah batuan. Nah, di sini tidak ada ini nih pertambangan batu bara nih ya, batu bara nggak keluar nih di sini. Kemudian oleh peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang dibuatlah kemudian tambahannya satu, yaitu golongan
batu bara. Sehingga kita punya ya kelompok komunitas tambang itu atau berdasarkan apa namanya sifat-sifatnya, ada mineral radioaktif, ada mineral logam, ada mineral apa namanya, kemudian ya ada non logam, kemudian ada batuan, kemudian ada batu bara. Jelas? Ya. Kemudian undang-undang juga berubah lagi, muncullah terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, di sini dijelaskan dengan benar di definisinya, mineral adalah senyawa anorganik terbentuk di alam, punya sifat fisik ya, yang Anda akan pelajari, punya sifat kimia, punya susunan atom yang teratur atau susunan kristal yang teratur. Kalau dia gabungan akan membentuk batuan, baik yang lepas maupun yang padu. Jadi sudah dijelaskan dengan benar di undang-undangnya. Ya. Dan dipisah antara mineral dengan batu bara itu karena dia mineral dia anorganik, kemudian batu bara yang organik. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jadi ini sudah saya berikan di ininya, di PPT-nya Anda bisa download sebenarnya. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasi mineral berdasarkan kimianya. Ya, karena dia selalu mineral itu punya komposisi kimia. Kita akan pisahkan dari yang golongan yang namanya nanti ya, golongan mineral asal, jadi mineral yang hanya satu unsur. Kemudian kalau mineralnya itu unsurnya berikatan dengan sulfur, namanya mineral sulfida. Kalau juga mineral unsur-unsur yang lebih dari satu berikatan dengan sulfur, namanya garam sulfur. Ya. Kemudian ada berikatan dengan oksigen, namanya oksida, mineral oksida. Berikatan dengan oksigen dan hidrogen, namanya hidroksida. Berikatan dengan golongan halogen, namanya halida. Kemudian berikatan dengan golongan CO2 gitu ya, CO ya, CO3 gitu ya, itu karbonat. Kemudian ada fosfat, ada arsenat, ada vanadat, ada borat, ada nitrat, kemudian ada sulfat dengan SO4, ada kromat, tungsten, molibdat. Kemudian ada silikat, Si dengan O, terakhir adalah tambahannya adalah organic chem. Ya, itulah mineral-mineral berdasarkan kimianya. Nah, kalau kita lihat, sudah berubah? Sudah, Pak. Ya, inilah klasifikasi mineral. Jadi ada 4.000 mineral ya, yang kemudian kita kelompokkan berdasarkan sifat kimianya atau komposisi kimianya. Jadi lebih gampang. Dan ini tetap nantinya. Ya, tetap tidak akan berubah, gitu ya, jelas ya, apa namanya, undang-undang, ya, dan lain-lain ya. Kilap mungkin silikat bisa dari kilap kaca, mungkin agak dull kilapnya atau kilap tanah karena dia lapuk, tapi mineralnya bisa tetap dilihat. Oke, kita lihat sekarang golongan mineral asal. Jadi ada sekitar 20, sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Ya, ada 20 elemen ya dari mineral native elemen ini, di mana 10 secara geologi signifikan. Maksudnya apa? Jadi tertentu, ya, tidak sembarangan. Contohnya apa? Anda punya intan yang rumus kimianya karbon, C ya, itu tidak sembarangan terbentuk. Emas pun tidak sembarangan terbentuk. Jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Ya, dan ini mineral-mineral yang native elemen ini sudah secara sejarah manusia sudah dipakai sebagai ya metal ya, teknologi metal begitu. Anda ingat ada zaman besi, zaman perunggu ya, zaman tembaga mungkin dan lain-lain ya. Itu. Nah, cirinya biasanya yang metal yang native elemen itu adalah molting titik peleburannya rendah, tidak setinggi itu. Jadi dibakar aja karena sudah ini dia lebur ya. Misalnya seperti tembaga, sehingga itu mengapa kita pernah mengalami zaman tembaga misalnya gitu ya, hampir semua tembaga sebelum sekarang emas gitu ya. Oke ya, nah kalau kita lihat jadi ada 20 unsur, ada 10 unsur yang mudah dikenali, misalnya emas, platina, karbon, sulfur. Jadi native elemen itu adalah unsur tunggal yang tidak berasosiasi. Jadi emas yang Anda pakai itu sudah AU ya. Kalau emas
yang Anda dulang itu misalnya, atau yang didulang misalnya di mana orang pernah mendulang emas di Pulau Ambon? Ada yang tahu? Di Pulau Buru, Pak. Pulau Buru. Ya, kalau Pulau Buru mungkin di pantainya pernah Anda dengar ada emasnya. Betul nggak? Pernah baca? Pernah baca nggak? Ada, Pak. Hah? Pernah baca nggak? Coba saya cari di internet ya. Di Pulau Seram, Pak. Pulau Seram. Tuh, Pak, ini. Di Pulau Seram. Mas di pantai Pulau Seram. Coba kita cari. Tuh, di desa apa? Tamilo. Desa Ada? Tamilau, Pak. Iya, Pak. Betul? Desa Tamilo? Betul ya? Iya, Pak. Tuh, langsung keluar tuh dia EI-nya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Di pantai tuh. Kelihatan, Pak. Nah, Iya, Pak. emas yang ini itulah sudah emas murni. Natif elemen dia. Nah, kalau kemudian saya minta Anda mencari berapa spesifik gravity dari emas. Silakan Anda cari coba AI-nya. Karena Anda geofisika nih. Berapa? Nah, 19,3, Pak. 19,3. Kalau Anda cari pirit misalnya, besi sulfida, berapa? Bukan ini natif elemen ya, berapa spesifik gravity-nya? 5, Pak. Nah, 5. 5 lah ya, 4,95 gitu ya. Anda bandingkan 5 dengan 19. Lebih berat kan, emas kan? Iya, Pak. Jadi Iya, kalau Pak. ada pirit, ya pirit yang ada emas muda terus ada emasnya, Anda bisa dulang kan? Tapi cara mendulangnya harus tidak boleh pelan, tidak boleh cepat juga kan? Kalau pelan, piritnya gabung tetap. Kalau cepat, emasnya bisa terlontar keluar. Sehingga ada tekniknya mendulang itu. Jelas? Nah, kalau nanti bisa kita katakan, itu adalah sering disebut nanti kalau Anda belajar logam emas ya, itu emas sekunder. Kenapa? Emas primer yang kita punya itu misalnya di Freeport. Ya, Freeport itu emas primer. Dia masih berikatan dengan logam lain, malah berikatan dengan oksida. Malah kadang-kadang di kisi-kisi kristal dari mineral sulfida. Kemudian dia ditambang, digaruk begitu ya. Kemudian di crushing, ya, digiling ya. Kemudian dimiling gitu ya. Kemudian dicampur dengan bahan kimia, kemudian jadilah konsentrat oleh Freeport tuh. Konsentratnya kemudian dialirkan ke pantai ya, sebelum masuk ke kapal. Dia akan keringkan kalau nggak salah ya, saya juga tidak nyangka itu pada waktu Agustus saya tanya, dikeringkan sehingga menjadilah pasir atau pasir halus begitu. Itulah yang kemudian dibawa ke Jepang dulunya untuk dipisahkan, sehingga kemudian orang Jepang yang pertama kali lihat emas dari Freeport itu. Kenapa? Karena memang sahamnya ada yang punya juga Mitsubishi Metal kalau tidak salah punya waktu selain PT Freeport ya. Kemudian sekarang pemerintah kita melarang tuh konsentrat. Akhirnya buatlah pabrik di mana? Tahu pabrik peleburan emasnya? Peleburan tembaganya di mana? Untuk Freeport, untuk bahan dari Freeport, ada yang tahu? Di mana? Ini kalian nggak baca nih. Di mana? Nggak suka baca berarti ini. Di mana? Gersik, Pak. Di Gersik, betul. Franciscus ya, di Gersik. Nah, yang sempat kemarin juga menghasilkan apa? Asam sulfat ternyata dari sulfidanya itu. Nah, itu yang kemudian diolah menjadi emas yang terpisah, emas, tembaga, perak, mungkin ada platina, mungkin ya. Mesti dicek dulu ya. Anda boleh masuk ke websitenya PT Freeport ya. Nah, emas itu. Nah, biasanya emas yang kita beli sehari-hari itu adalah dari Antam tuh. Kalau Anda beli emas lempengan itu, ya.
1 gram kan nggak tahu ya 5 gram atau 10 gram atau 1 kilo gitu ya. Itu udah antam. Itu adalah sudah emas natif itu. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, secara geologi nggak semua Iya. mengandung emas kan. Kalau di Ambon sendiri ada nggak emasnya? Ada info enggak? Di Seram ada tuh, berarti Pulau Seram ada emasnya. Kalau di Ambon pernah ada yang emas? Ada Pak, di toko emas Pak. Ya enggak, beda lagi. Ada? Pernah ada info ada emas? Oke, mungkin tidak ya. Karena tadi kita cari sudah di Pulau Seram, di pantai Tamilo itu ya. Oke. Nah, khusus dia ya, ya biasanya ada teori emas epithermal itu adalah berkaitan dengan gunung api. Di mana pernah ada gunung api, ada emasnya. Wah, di Ambon pernah ada gunung api. Mungkin ada emasnya juga. Ya, ya mungkin nanti kalau sempat nanti Anda Bu Absa, waktu kemarin di mana lokasi ininya? Eh, Kuliah lapangannya? Itu Pak, Di itu kalau Pak wakal. oh di Wakal ya. Ada mineralnya nggak? Mineral logamnya nggak? Kalau pernah baca Pak, papernya ada Pak. Oh tuh kan, kita tinggal cek aja apakah mineral logamnya ada emasnya atau enggak gitu. Karena ada dulu gunung api kan. Nah, Betul. kita belum tahu tuh. Ya. Nah, terus Kalimantan ada banyak emas. Nggak ada gunung api Pak. Ya dulu sekarang nggak ada gunung api, tapi dulunya ada gunung api. Jelas ya? Ada pertanyaan? Natif elemen? Halo? Jelas, Pak. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita Jelas, Pak. lihat ya, nih contohnya. Jadi natif elemen atau unsur asal itu tidak berasosiasi dengan unsur lain dan terbentuk pada kondisi khusus. Mas sudah ceritakan. Intan juga tidak semua daerah mengandung intan. Intan yang kita dapatkan di Martapura misalnya itu adalah intan yang sekunder, intan yang dari riwek begitu. Sudah proses gelundung-gelundung gitu kemudian riwek ya. Intan yang murni dari batuan kimberlite itu ada di Afrika Selatan ya. Jadi secara umum natif elemen itu akan dibagi logam, ada tembaga, ada platina, ada besi, ada AU, ada AG, ada semi logam, arsen itu adalah semi logamnya, kemudian ada non logam, ada sulfur, ada karbon. Ya, oke, nih contohnya ya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah natif elemen, ya, ada Cu, ada emas ya, Anda lihat ya. Mungkin Anda bilang kuning sama-sama kuning Pak, tapi mungkin Anda cari spesifik gravity emas masih tinggi. Ya, ada besi, ada platina, ada grafit juga ya, yang karbon itu ya. Kemudian ada ini kadang-kadang dia katakan punya ikatan van der Waals ya. Kemudian ada sulfur, warnanya gimana? Sulfur Kuning, Pak. kuning. Jadi warna sebenarnya kita sebut sebagai warna idiokromatik. Ya, ini juga orang gali sulfur. Ya, ada yang merah mungkin tidak hanya sulfur di situ yang dibawa. Ada unsur lainnya. Ya, ada yang tahu di mana nih? Halo, ada yang tahu di mana? Tambang sulfur di Pulau Jawa, di mana? Daerah Banyuwangi. Kawah Ijen. Jadi kawah Ijen itu ada tambang sulfur yang digali, kemudian kalau sulfurnya bereaksi dengan udara pagi gitu ya, dia akan menghasilkan suatu api biru, sehingga ada namanya blue fire. Ya hanya dua ada di dunia katanya, satunya di Ijen, satunya lagi di Islandia. Ya, sulfur, dia juga ini ya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Bu ya.
Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang jika sulfurnya itu berikatan dengan logam, itulah yang menjadi mineral sulfida. Ya. Jadi sulfurnya berikatan dengan logam atau semi logam boleh, sehingga kemudian menjadi mineral sulfida. Nah, itulah yang biasanya akan sering menjadi target industri. Karena kalau native elemen itu geologinya khusus sekali, ya. Sehingga sulfida ini yang akan menjadi targetnya. Contohnya adalah di Freeport. Contohnya adalah di Gunung Botak di Pulau mana? Pulau Buru ya, Gunung Botak ya, Pak Ervin ya. Betul Pak Edi di Ya, Pak. Gunung Betak di Pulau Buru Pak. Pulau Buru. Dan dia tidak hanya dengan ada emasnya saja, tapi ada peraknya kemungkinan ya, dan ada air raksanya kalau tidak salah ya Pak Sulfur ya, Pak Iya, Ervin ya, betul. ada Iya. bergabung Di tuh ada ininya. Jadi dalam bentuk merkurinya. sulfida dan biasanya bersifat logam itunya, dan cirinya opak, tidak tembus cahaya, kilapnya kilap logam, punya hantaran listrik ya, kekerasannya tidak selalu ini ya, space background-nya cukup tinggi. Meskipun tidak semua opak ya, tapi maaf, tidak semua kilap logam, tapi umumnya logam. Itu adalah mineral sulfida. Ya, contohnya misalnya stibnit itu Sb2 dengan sulfur. Galena itu adalah timah hitam dengan sulfur. Jadi itu adalah kombinasi antara logam atau semi logam dengan sulfur dengan unsur S. Ya, dia punya ciri-ciri warna tertentu ya dan ininya. Nah, ini contohnya sphalerite ya. Kalau Anda perhatikan sphalerite itu zinc, tapi lihat yang sphalerite itu bukan yang kilapnya logam. Bukan yang ini. Yang saya kuningkan. Betul ya? Bukan yang ini. Tetapi sphalerite itu adalah yang ini. Jelas? Kilapnya dia kilap resin. Ya. Zinc sulfur. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah galena, timah hitam dengan ini. Nah, ini galena nih. Bentuknya apa nih? Bentuk kristalnya? Galena? Halo? Big, Pak. Kubik. Ya. Bentar ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah berikutnya sekarang, jika sekarang lebih dari satu logam atau semi logam berikatan dengan sulfur atau selenium gitu ya, itu disebut sebagai garam sulfur atau garam sulfo salt. Garam sulfur sebenarnya bukan garam sulfat ya, garam sulfur. Ya, oke, ada rumus ya. Nanti ada rumus ya. Jadi A itu adalah logam yang pertama atau semi logam yang pertama, logam biasanya. Yang B itu adalah semi logam, yang X-nya itu adalah sulfur atau selenium. Ya, misalnya Anda punya mineral pirargirit, itu adalah logamnya adalah Ag, semi logamnya adalah Sb, ada sulfur. Sehingga rumus kimianya Ag3 Sb S3. Ya, jadi kalau Anda lihat garam sulfur itu ya membentuk ya dari dua logam atau semi logam dengan sulfur. Ya, sering sekali dia umumnya mineral-mineral jarang kita temukan. Nah, meskipun jarang, dia biasanya berasosiasi dengan mineral sulfida karena ada sulfurnya tadi, tapi dia satu logam atau semi logam kan. Kilapnya juga mirip-mirip, umumnya kilap logam, densitas tinggi, getas, brittle dan lain-lain. Nah, sering sekali dia dengan mineral sulfida itu ada berkaitan aktivitas hidrotermal. Ya, berkaitan dengan adalah lautan panas. Ya, oke. Nih, nah itu misalnya piragirit atau enargit. Ya, enargit itu adalah logamnya Cu, kemudian semi logamnya arsen, kemudian sulfur. Sehingga rumusnya enargit itu adalah Cu3 AS
sulfur 4. Oke, kilapnya metal tuh. Sedangkan yang pirogerit kilapnya adamantane. Ya, Anda bisa bedakan antara kilap logam dengan kilap adamantane atau resin. Ada pertanyaan? Halo? Mahasiswa, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, nah itu. Jadi AM, BN, XP. A itu adalah logamnya, B itu adalah semi logamnya, X itu adalah sulfurnya atau selenium. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, berikutnya golongan oksida. Kalau dia berikatan dengan oksigen. Atau golongan hidroksida. Kalau berikatan dengan oksigen dan hidrogen. Ya, misalnya kromit itu ada Fe, ada krom, ada oksigen. Atau misalnya geotit, ya FeO, OH ya, FeO, OH. Oke. Nah, kalau kita lihat oksida, oksida tuh dia punya dua secara ini pembagiannya. Ada oksida yang tunggal, di mana satu logam atau semi logam itu, jadi satu unsur logam atau unsur semi logam itu berikatan dengan oksigen. Atau dua logam atau semi logam berikatan dengan oksigen. Misalnya Anda punya korundum. Apa rumus kimia korundum? Coba Anda cari. Korundum? Al2O3, Pak. Oke, Al2O3. Kalau dia kemudian korundumnya itu ketambahan dengan krom, dia akan menjadi apa? Ruby. Warnanya ruby? Merah, Pak. Merah. Ketambahan krom tuh Al2O3-nya. Kalau kemudian korundum itu ada mineral ikutannya atau mineral pengotornya adalah besi atau titanium, dia akan menjadi safir. Warna safir apa? Biru, Pak. Biru. Jadi sehingga korundum itu dia bukan warna sebenarnya, tapi warna alokromatik. Seingat? Seingat ya? Masih, Pak. Oke. Nah, itu yang single. Kalau yang ini ada namanya spinel. Anda coba cari spinel. Apa rumus kimia spinel? Cari di internet coba. Spinel. Yang multiple oxide. Apa rumus kimianya? MgAl2O4, Pak. Oke, MgAl2O4. Jadi ada logamnya apa? Atau semi logamnya apa? Atau logamnya Al kan? Yang bukan besi kan? Kemudian non logamnya, semi logamnya atau semi logam lah dua-duanya itu ya, atau logam dengan semi logamnya ada Mg. Kemudian ada apa lagi? Apa rumus kimia spinel tadi? Halo? MgAl2O4, Pak. Oke, MgAl ya. Jadi itu adalah yang multiple. Oke, itu spinel tuh. Dan tadi dikatakan Mg ini ya. Kemudian ada Al dan ada O kan? Oke, itu adalah disebut sebagai multiple oxide. Oke. Ada pertanyaan? Oke, nih misalnya yang simple. Hematit besi 2 atau Fe2O3. Kuprit misalnya Cu2O. Itu adalah oksida. Oke. Jelas? Oke, lanjutkan lagi. Bagaimana dengan hidroksida? Hidroksida sekarang adalah O-nya ada oksigennya ada hidrogennya. Nah, sering sekali hidroksida itu berkaitan atau terbentuk di temperatur yang rendah, misalnya sebagai produk pelapukan. Jadi kalau ada mineral sulfida atau mineral yang mengandung logam itu lapuk, ya, oksida terutama ya, kemudian dia akan membentuk
ketambahan dengan air, H2O karena itu gugus hidroksil, dia akan menjadi mineral hidroksida. Nah, mineral hidroksida itu contohnya adalah yang kita sebut sebagai biji bauksit. Masih ingat nggak? Ya, mineralnya itu kalau kita lihat mineralnya adalah ya, kalau Anda lihat bauksit itu ada diaspor, ada bohmit, ada gipsit. Coba Anda cek apa rumus kimianya. Gipsit misalnya. Apa rumus kimianya? Apa rumus kimianya? Gipsit. Halo? Rumus kimianya CaSO4 2H2O, Pak. Ah, betul? Gipsit betul? Ada CA-nya? Coba cek. Ada, Pak, ada CA-nya, Pak. Ada CA-nya? Iya, Pak. Gipsit yang lain? AiOH3 Pak. AI atau AL kamu? AL Pak, AlOH3. Kok AI? Dari mana AI? AL ya. Tadi Anda CA siapa? Benar? Kamu nyarinya? Siapa yang bilang ada CA tadi? Gipsit. Betul nggak? Ada CA-nya? Ada, Pak, ada CA-nya, Pak. Terus yang bilang hanya AL saja? Betul? Anda cek lagi ya. Ya, cek lagi itu ya. Oke. Nah, saya tanya sekarang ke Anda. Kalau Anda mencari bauksit, biji aluminium dikatakan, ya, di mana nyarinya? Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ayo, jawab. Mohon maaf Pak, tadi Pak saja apa? Kalau mencari biji bauksit, biji aluminium atau bauksit, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia Barat, Baris. Kenapa? Karena di Indonesia Barat itu Banyak bauksitnya. Iya, kenapa banyak bauksitnya? Kenapa nggak nyari di Halmahera atau nyari di bauksit, nyari di ini? Kenapa? Kenapa? Lempeng atau kerak? Lempeng atau kerak? Saya tanya. kerak Pak. Hah? Lempeng atau kerak? Karena aluminium itu Saya sebagian tanya besar. dulu, lempeng atau kerak? Pelit atau keras? Saya Inggrisnya. Lempeng atau kerak? Kerak Pak. Kerak. Lempeng itu apa? Itu adalah litosfer kan, yang bergerak kan? Nggak ada lempeng benua, lempeng samudra. Adanya kerak samudra, kerak benua. Kalau lempeng apa? Dikasih nama apa base-nya? Lempeng titik-titik. Eurasia, Pasifik, Indo Australia. Betul. Lempeng Eurasia, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Barat Pak. Oke. Dominannya apa? Lempeng Eurasia. Aluminium Pak. Kenapa aluminium? Karena dia lempeng Pasifik dominannya apa? Sial Pak. Hah? Cl. Silika aluminium Pak. Oke, masih ingat ya? Kerak benua itu secara unsurnya ada disebut sebagai silikon aluminium. Pernah dengar?
Pernah, Pak. Kalau kerak samudra, silikon. Silikon magnesium, Pak. Nah, berarti kalau Anda mencari aluminium, Anda akan cari di kerak Indonesia apa? Barat, Pak. Indonesia Barat, lempeng Eurasia. Kalau cari nikel, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Timur, Pak. Timur. Kenapa? Kenapa? Kan tadi lempeng apa? Karena Lempeng Pasifik ada kerak samudranya, nggak ada nikelnya dong. Kenapa? Udah dicari sana. Kenapa? Lihat kuliah yang pertama, kuliah yang kedua, coba lihat di bagian-bagian awal PPT. Mg biasanya berteman dengan apa dalam mineral olivin? Sebagai unsur transisi. Ada nggak? Anda download nggak materi kuliah minggu kedua? Mg di olivin dengan apa? Anda punya nggak PPT-nya? Halo, mahasiswa? Mahasiswa? Kenapa nih? ya, Pak. Ada nggak PPT-nya? Sudah saya minta, saya upload berulang kali sebelum kuliah. Tapi kalau Anda tidak pernah baca, tidak pernah download, ya nggak ada gunanya. Nggak usah aja kalau gitu. Ada nggak rumus kimia dari olivin? Alfa? Yohanes Alfon? Slide besi? Mg, Fe? Apalagi? Di transisi, di unsur transisinya. SCM 4, Pak. SU4. Slide itu, unsur transisi itu kan unsur utamanya. Ada nggak? Coba lihat NI, dulu. Pak. NI, Pak. NI dan apa? CR dan CO, Pak. CR dan CO. Ada nggak itu di kuliah di PPT minggu Ada, kedua? Pak. Ada. Ya kalau nggak dipelajari nggak akan ada gunanya. Jadi kalau kita mencari nikel, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia Timur, Pak. Kenapa Indonesia Timur? Karena di sana banyak mineral nikel, Pak. Kok? Ya pastilah banyak mineral nikel. Sudah sepakat. Kan Ngapain dibalik lagi kamu? Mineral nikel, ya nyari mineral nikel emang Indonesia Timur. Kenapa? Apa kaitannya? Karena kan kerak samudra. Kerak samudra apa komposisi utamanya? silika magnesium, Pak. Nah, magnesium akan berteman dengan nikel kan, krom, kobalt, dan lain-lain di mineral olivin kan. Jadi batuannya banyak mengandung olivin tuh, situ umumnya. Karena dia lempeng apa? Samudra, Pak. Oh, lempeng kembali kamu Wahyu nih. Lempeng samudra lagi. Kira samudra, Pak, Mas. Lempeng apa tuh di timur Indonesia? Kok Australia? Gimana kamu? Australia itu di Pasifik, Pak. selatan. Lempeng Pasifik. Pasifik, Pak. Lempeng Pasifik dominannya kerak Samudra, Pak. Sesuai namanya. Jangan dibulak-balik ya lempeng itu. Nah, jadi coba Anda cari lagi daerah penghasil bauksit di mana di Indonesia. Daerah penghasil bauksit. Di mana? Daerahnya saya tanya sekarang.
Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat, Tayan. Selain itu, di mana lagi? Kepulauan Bangka Riau. Belitung, Pak. Bangka Belitung. Serius? Kamu lihat di mana? Kepulauan Riau, Pak. Nah, Kepulauan Riau-nya di mana? Pulau apa? Bintan, Pak. Bintan tuh. Ada nggak? Bangka Belitung gimana sih kalian nih? Ya, hati-hati dengan ini AI ya di situ ya. Nah, itu dari Pulau Bintan itu biasanya ya kemudian biji bauksit-nya itu dimurnikan dulu ya, artinya dicuci lah istilahnya. Kemudian dibawa ke tongkang, bawa ke dalam tongkang, kemudian dibawa ke Medan. Kemudian diolah di dekat-dekat yang ada namanya PLTA Sigura-gura. Kenapa? Karena untuk menjadikan aluminium itu dia harus menggunakan energi yang tinggi ya, listriknya, sehingga dia butuh pembangkit tenaga listrik dari air di bendungan Sigura-gura. Ya, kemudian itulah yang kemudian menjadi produk-produk aluminium. Ya, sekarang di Tayan itu kemungkinan akan ada dibuat PLTA juga. Ya, saya belum tahu progresnya. Dulu aluminium itu adalah milik Jepang kalau tidak salah. Ya, Anda cek ininya ya. Kemudian sekarang diambil alih oleh pemerintah Indonesia, mungkin menjadi Min ID atau apa gitu ya, ininya. Perusahaannya. Jelas? Itu golongan hidroksida. Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, ini geotit misalnya, itu adalah hidroksida. Limonit itu adalah hidroksida. Anda kalau lihat itu seperti warna karat. Ya, betul karena besinya berkarat, kena H2O. Ya, oke. Nah, kemudian golongan halida. Halida biasanya berkaitan dengan golongan halogen di periodic unsur. Ya, misalnya dengan fluor, dengan klor, dengan brom, dengan iodin. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida. Apa itu natrium klorida? Sehari-hari Garam Anda dapur, sebut. Pak. Garam dapur, Pak. Nama mineralnya? Nama mineral NaCl, garam. Pak. Natrium klorida. Ya, itu rumus kimianya. Nama mineralnya. Sehari-hari kita sebut garam dapur. Apa nama mineralnya? NaCl itu. Halid, Pak. Halid. Ada nggak itu di awal-awal kuliah? Ada kan? Pada waktu kita bicara sistem kristal. Apa sistem kristal halid? Kubik, Pak. Kubik. Warnanya apa? Warnanya? Warnanya apa? Warna putih memang begitu kan. Garam dapur putih kan umumnya. Sudah? Oke. Nah, halida itu dengan halogen, jadi nanti ada simple halida, NaCl misalnya, ya, logam atau semi logam dengan halida. Kemudian ada kompleks halida, ada nanti adalah halida yang karena ada penambahan H2O. Biasanya berkaitan dengan oksidasi mineral sulfida. Ya, sulfida itu beroksidasi gitu ya, sehingga penambahan H2O. Nah, halid itu adalah simple halida. Lihat warnanya, itu ya. Kriolit itu adalah yang berikutnya, kompleks halida. Dia lebih dari satu logam atau semi logam. Kemudian yang oksidroksihalida itu tahu di mana patung itu? Patung Liberty, Pak. Betul. Warnanya apa? Hijau, Pak. Karena sudah Hijau. mengalami oksidasi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ke patung Liberty? Belum, Pernah Pak. lihat posisinya? Belum, Pak. Pernah lihat posisinya di gunung atau di pinggir laut? Pinggir laut, Pak. Nah, Anda perhatikan. Ini lihat nih. Ada klor. Air laut banyak kandung klornya nggak? Iya, Pak. Kandung garam banyak kan? Air. Nah, kalau Anda bayangkan kalau ini patung ininya, patung Liberty-nya kena air laut yang banyak mengandung klor, kan bisa makin hijau dia. Jadi cocok kan? Ya. Jadi paling tidak pematungnya ini atau yang membuat ini udah tahu dia.
makin kena air laut, dia makin hijau warnanya karena berubah menjadi ini CU-nya. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Iya. Ini pinter dia tuh ininya. Mungkin sudah belajar mineral mungkin. Kita nggak tahu ya. Oke. Ya. Oke, berikutnya adalah golongan karbonat. Nah, karbonat itu ada rumus kimianya CO3. Ya, ada karbon dioksidanya biasanya ya, tambahan atau CO3 lah menjadi itu, ada oksigennya juga. Ya, contohnya adalah kalsit. Masih ingat kalsit punya polimor mineral apa? Minggu ketiga nih atau minggu kedua. Rumus kimia sama, tapi bentuk kristalnya beda. Mineral apa? Aragoni. Kenapa bisa berubah? Yang jawab aragoni tadi, Yohanes. Karena misalnya kalsit berubah menjadi aragonit karena pengaruh apa? Pengaruh tekanan atau temperatur dan temperaturnya. Jadi kalau kalsit Anda lihat sehari kena tekanan yang lebih tinggi, dia akan menjadi aragonit. Rumus kimianya tetap CaO3, tetapi sistem kristalnya berbeda dari rombohedral atau trigonal menjadi ortorombik. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Kemudian yang lain, ya karbonat juga umumnya ini. Ada azurit. Pernah dengar? Azurit, azurit warnanya. Pernah dengar azuri? Sebelah sana apa? Atau nezoazuri lah. Pinter kamu Yohanes, ya. Ya, pasti ada warna apanya? Hijau, biru, merah, biru. Berarti azuri itu adalah warna biru. Ya. Oke. Nah, yang lain selain warna biru dari ininya ya, juga ada malakit juga. Itu warnanya hijau. Ya, kalau Anda pernah dengar namanya batu hijau, pernah dengar? Di mana batu hijau? Daerah yang batunya warnanya hijau, di mana? Coba cari di internet. Di mana? Di mana batu hijau? Halo, di mana batu hijau? Kok lama sekali? Kok Bacan? Bacan tuh Pulau Halmahera. Daerah batu hijau, saya bilang. Bacan tuh batuan tuh dari Pulau Bacan. Ya karena ada CU-nya juga. Bisa biru, bisa hijau warnanya. Bisa berubah. Di mana? Batu hijau. Coba Anda cari coba di internet tuh. NTB, Pak. NTB. NTB-nya mana? Di Lombok. Kabupaten Sumbawa Barat. Ah, Sumbawa. Ryan, tambang apa di NTB itu? Di Sumbawa Barat itu? Di batu hijau itu? Pertambangan tembaga dan emas, Pak. Nah, lihat tuh. Lihat rumus kimianya. Di malakit itu ada CU nggak? Ada CU? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. OH-nya. Berarti dia ketambahan air CU-nya. Ada CU2-nya. Jelas? Jadi kalau airnya mengandung CO2, kalau Anda CU ditambah karbon dioksida, ya ada air yang soda misalnya, bisa jadi malakit tuh. Kalau Anda nggak percaya, coba aja. Kamu kupas logam tembaga, Anda siram dengan Coca-Cola misalnya. Ya lihat reaksinya. Coba dites ya. Jangan kabel listrik aja ya. Nanti nyetrum kamu tuh ya. Oke. Itu adalah yang ini. Jadi yang lebih kompleks dari ininya. Ya. Oke, berikutnya fosfat, arsenat, vanadat.
Nah, fosfat itu kalau dia berkaitan dengan PO4. Vanadat berkaitan dengan VO4. Ya, contohnya apatit. Apatit itu adalah mineral fosfat. Ya, atau karnotit. Ya. Nah, Anda perhatikan nih, apatit, karnotit itu biasanya ada unsur-unsur lain tuh, misalnya karnotit itu dia mengandung uranium. Sehingga itu mengapa kalau nanti Anda pegang-pegang mineral gitu ya, jangan sambil makan, jangan sambil makan gorengan dan lain-lain, cuci tangannya dulu. Takutnya ada unsur yang lain. Sudah? Oke, apatit mungkin ini ya. Kemudian fosfat, arsenat, vanadat. Nah, misalnya kalau fosfat itu misalnya monasit. Ya, monasit itu adalah ada PO4 ya. Ya, ini ya. Misalnya fosfat itu ini misalnya ada cerium, lantanium adalah ada unsur itu. Nah, ini yang sekarang dikejar nih, untuk mencari cerium, lantanium, thorium, neodymium itu adalah unsur-unsur tanah jarang. Ya, diambil dari mineral monasit. Ya, kalau tidak salah itu byproduct atau sisa ini pada waktu penambangan timah kalau tidak salah. Ya, itu yang diambil tuh, dicari-cari sekarang untuk mencari unsur tanah jarangnya yang dianggap sebagai logam kritis atau mineral kritis gitu. Ya, sudah ada istilah mineral kritis ya karena memang susah dicarinya. Ya. Sebenarnya tidak berkaitan dengan ininya ya, dengan golongannya, tapi sebutannya begitu. Kemudian yang ini vanadinit ya, kemudian ada mimetit. Ya, kalau monasit saya pernah lihat masih, kalau vanadinit, mimetit saya belum pernah lihat ya mineralnya. Oke, kemudian borat dengan nitrat. Ya, masih ingat borak atau borak gitu ke istilah kita? Di mana ada biasanya? Pernah dengar Deterjen, borak? Pak. Deterjen. Nih, pernah makan bakso ada boraknya? Jadi makan deterjen tuh ya, hati-hati ya. Oke, ini contohnya. Jadi itu ya. Jadi beberapa ya ini juga seperti tadi ya, untuk kesehatan ya juga kadang-kadang tidak menyehatkan, tapi garam juga sama, itu adalah Anda makan mineral sebenarnya tapi jangan berlebih. Ya, saya pun pernah ya waktu misalnya sakit perut ya karena perutnya kembung ataupun banyak ada racunnya begitu ya, pernah diberi apa? Monmourilonit kalau tidak salah. Monmourilonit itu adalah satu serbuk di dalam bentuk serbuk ya, itu mineral lempung. Dia bisa menyerap air kalau tidak salah. Monmourilonit kalau nggak salah monmourilonit ya, ada ininya. Coba Anda cari, ada nggak namanya di internet? Mineral lempung yang dipakai sebagai obat sakit perut. Coba di search, ada nggak? Nanti nama mineral lempungnya muncul coba. Silakan coba di search. Ada nggak? Monmourilonit atau apapun gitu. Nama obatnya mungkin ada berkaitan dengan nama monmourilonit coba. Ada? Bisa nyarinya? Halo? Namanya apa? Johannes. Nah, itu clay mineral. Jadi kalau nggak salah buatnya tuh kayak ada buat susu gitu ya. Entah air, ya air biasanya air hangat gitu. Kemudian dimasukin bubuknya itu buat sakit perut tuh. Ya. Nah, gitulah ya. Ada kadang-kadang berbahaya dan kadang-kadang tidak. Seperti arsen misalnya itu bahaya sekali buat Anda. Dikit aja kena Anda bisa keracunan. Ya, oke, nih berikutnya. Kemudian sulfat, kromat, tungstat, dan molibdat. Sulfat itu berkaitan dengan adanya SO4. Contohnya adalah anhidrit. Bisa lihat contoh anhidrit? Ada berapa belahan itu? Kalau Anda lihat gambarnya. Ada berapa belahan? Yang tampak sudah kelihatan fotonya? Sudah, Pak. Berapa arah?
Ada dua arah, Pak. Dua arah ya. Kalau Anda perhatikan ya, nih ada yang bilang dua arah nih. Ini satu sejajar gitu. Sudah? Oke. Kemudian saya ganti warnanya. Ada yang begini, kelihatan nggak? Kelihatan? Iya, Ada Pak. yang begini ya. Satu lagi ada yang begini nih. Saya ganti warna kuning. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Berapa arah berarti? 3 arah. Bulan 3. Nah, kalau kemudian anhidritnya ditambah dengan H2O, itu yang kita sebut sebagai apa? Gipsum. Pernah dengar? Pernah dengar gipsum? Di mana gipsum? Anda sering temukan? Halo? Gipsum? Gipsum Anda pakai apa biasanya? Asbes rumah, Pak. Gipsum, asbes gitu ya? Beda asbes dengan gipsum. Kalau Anda patah tulang itu pakai apa? Untuk bungkusnya. Bukannya pakai gips itu? Pakai gips, Pak. Iya. Kalau misalnya Anda punya partikel board begitu atau plafon gitu pakai gipsum nggak? Iya, Pak. Iya, selain asbes ya. Asbes mungkin nggak boleh sekarang, berbahaya. Itu beda mineral itu. Ya. Oke. Berikutnya sekarang wolfenite. Itu kalau dia molybdate. Ya, ada tungstat, ada wolframite, ada wolfenite. Nah, saya sendiri belum pernah lihat mineral-mineral ini. Ya, molybdate sama tungstat. Ya, Anda boleh lihat nanti foto-fotonya ya. Kemudian ini misalnya, sulfat itu misalnya anglesit dari Punglo Anglesi ya, di Wales. Ya, kemudian nanti ada krokoid, kemudian ada skelit, ada macam-macam. Saya belum pernah lihat mineral-mineral ini. Ya, sulfat, kromat, tungstat, molibdat. Ya. Nah, kemudian silikat yang terakhir. Nah, ini yang nanti kita akan banyak pelajari, banyak Anda pegang kalau kita belajar batuan beku, terutama ya, atau pelapukan batuan beku, adalah kalau dia Si dengan O. Jadi silikon dengan O membentuk tetrahedral. Kita akan bahas secara khusus nantinya. Ya. Jadi silika bukan silikon sebenarnya ya. Saya lebih suka mengatakan silikon karena silika itu adalah SiO. Ya, silikon dengan oksigen membentuk struktur tetrahedra. Kemudian kenapa kemudian disebut silikat? Karena dia tidak hanya SiO saja, tetapi dia dengan logam atau dengan semi logam. Ya, oke. Jadi ada tetrahedranya begitu ya. Contohnya adalah olivin. Ada Mg, ada Fe, ya. Ada SiO4. Contohnya. Nanti juga ada kuarsa, SiO2. Nah, itu adalah mineral-mineral silikat yang nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke, ya. Nah, yang terakhir adalah kita sebut sebagai organic chem. Organic chem biasanya ya tidak kita sebut mineral, tapi dia bentuknya karena dia keras gitu ya. Nah, seperti gini. Jadi kalau Anda punya ada apa namanya getah damar atau getah itu kemudian membatu ya, kemudian ada binatang laba-laba atau apapun ya gitu ya, kemudian Anda ambil gennya katanya, DNA-nya, kemudian jadikanlah Jurassic Park. Itu adalah fiksi ilmiah. Ilmiahnya adalah ada getah yang menjadi batu terperangkap binatang atau hewan. Nah, apakah bisa benar dipakai kemudian DNA-nya ya? Sementara ini nggak ada yang kayak gitu ya. Jelas? Ini adalah amber misalnya. Oke, ada pertanyaan?
Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, jika jelas, itu saja untuk minggu ini. Ya, tolong Anda belajar. Ya, minggu depan Pak Ervin, Bu Absah, Iya, Pak. mungkin saya akan izin Iya, dulu, Pak. tidak ada kuliah, tapi kita isi dengan kuis ya dari saya nanti. Oh iya, Oh, baik, baik, Pak. Pak. Ya, jadi tolong mahasiswa belajar. Kita akan menggunakan quizzes, ya. Jadi saya akan ini. Jadi Anda nanti soalnya materinya adalah yang hari ini dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian nanti Anda akan memilih ya satu jawaban jawaban yang benar lebih dari satu. Jadi Anda harus belajar tuh, nggak bisa Anda lihat saja. Jelas? Mahasiswa jelas? Minggu depan kita quiz ya sebagai Baik, Pak. pengganti untuk kuliahnya, mungkin kuisnya hanya 20 menit gitu. Ya, tolong persiapkan ininya kuota, kemudian aksesnya ya. Ya, jangan sampai putus dan lain-lain ya. Kita akan coba minggu depan. Itu mungkin Bu Absah sama Pak Ervin ada pertanyaan? Ada tambahan? Saya cukup, Pak, untuk sementara, Pak. Pak Ervin? Dari saya belum ada, Pak. Oke, mahasiswa ada